Salam. Shalom. Kembali lagi kita berjumpa, puji Tuhan. Minggu ini gereja masih memberi tema ini aku utuslah aku dalam tema kecil dunia kerja dan dunia usaha. Ayat yang mendasari pembagian atau sharing firman minggu ini di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kita sama-sama yang bawa HP bisa buka, atau yang mungkin tidak buka bisa melihat di layar. Pak Chandra bisa bantu dibaca. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Ini ada saya huruf besar dan garis bawahi, serta saya tebalkan mengusahakan dan memelihara. Berarti di sini ada konteksnya, Tuhan menginginkan kita aktif, ya kan, proaktif dalam melakukan segala sesuatu. Nah, di sini Tuhan kepada manusia ternyata di dalamnya itu ada mandat. Nah, sekarang apa sih sebenarnya mandat? Mandat itu ada yang mengerti apa itu mandat? Hampir sama seperti amanat, perintah, ya, mandat, tugas, tanggung jawab yang diberikan, yang harus dilaksanakan. Jadi Tuhan menciptakan manusia, awalnya adalah Adam dan Hawa, itu sudah diberikan mandat di dalam Kejadian 2 ayat 15 ini. Nah, inilah mandatnya. Mandat yang Tuhan berikan kepada manusia mula-mula Adam dan Hawa adalah mengembangkan sumber daya yang ada dengan maksimal, agar dapat memberi pengaruh kepada lingkungan yang ada. Jadi setiap kita menerima tugas tanggung jawab, menerima perintah, bukan lagi dihimbau sama Tuhan, bukan, tapi menerima perintah. Kalau menerima perintah itu berarti tidak ada kata tidak. Tugas kita adalah mengembangkan sumber daya. Apa sumber dayanya? Sumber daya alam yang ada di sekitar kita, sumber daya manusia, termasuk karakter kita, termasuk intelijensi kita, termasuk karunia yang Tuhan berikan sama kita, itu kita kembangkan secara maksimal. Karena Tuhan sudah memberikan mandat seperti itu. Rugi kita punya karunia, kita punya kelebihan, tapi kita pelit mengembangkannya. Kita setengah-setengah mengembangkannya. Nah, yang Tuhan mau kembangkan secara maksimal, agar apa? Keberadaan kita di tengah lingkungan kita, keberadaan kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, lingkungan usaha, dan lingkungan rohani seperti ini akan mempengaruhi satu dengan lainnya. Nah, sebelum masuk lebih jauh, di sini nanti ada korelasinya, makanya saya mau bahas tentang kesuksesan dulu. Ada yang mengerti makna dari kesuksesan? Pencapaian. Ada lagi? Keberhasilan. Kesuksesan, keberhasilan. Ada lagi? Berhasil mencapai sesuatu. Berhasil mencapai sesuatu. Ya, kita lihat. Jadi kesuksesan ini ada versi dunia, ada versi kekristenan. Karena kita di dalam lingkup keluarga rohani, kita membahas kesuksesan dari cara pandang kekristenan. Nah, siapa yang mau sukses? Saya. Seperti di layar, pasti semuanya angkat tangan begini. Saya sudah menduga semuanya akan angkat tangan begini. Dan ada yang angkat tangan ini sama tuh. Di layar juga ada yang begini kan, mewakili Bu Ratna. Ya pasti semua mau. Kalau dibilang siapa yang mau sukses, saya mau sukses. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah sukses itu adalah tentang menerima reward? Menerima hadiah? Bukan ya? Apakah sukses itu tentang promosi? Diangkat, ya kan? Pak Yakub suatu saat dari jabatan sekarang diangkat dari manajer. Apakah itu sebuah kesuksesan? Belum tentu, dan mungkin saja tidak. Bisa saja saat diangkat malah jatuh, bukan sukses, malah tenggelam. Apakah kesuksesan itu tentang kita dapat uang banyak? Tidak ya? Apakah kita punya mobil yang mahal-mahal itu sukses? Tidak. Apakah kita punya rumah yang ada kolam renang, rumah yang mewah, itu dikatakan sukses? Ternyata tidak. Ya kan? Jadi apa sih pengertian sukses menurut kita semua? Tadi semua bilang pencapaian, semua bilang mencapai sesuatu yang berhasil. Nah,
Ternyata kesuksesan itu dalam pandang kekristenan adalah kesetiaan. Setia seperti apa? Kesetiaan seperti apa? Setia melakukan tugas yang dipercayakan sama Tuhan. Sekarang di dunia usaha, ibu-ibu di dalam kehidupan rumah tangga sebagai seorang mama, sebagai seorang istri dipercayakan sebagai tugas-tugas yang ada. Saat menjalaninya itu dengan setia, itu sudah sukses. Tapi kalau menjalaninya tidak setia, tugasnya harusnya sebagai seorang pengusaha atau seorang pekerja staf, tapi bekerjanya tidak secara maksimal, ya dia tidak akan dikatakan sukses. Kemudian kedua apa? Ketaatan. Ternyata menemukan dan menjalankan final destination, tujuan akhir dari Tuhan, itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, berapa banyak di antara kita yang belum mengerti final destination kita apa dari Tuhan? Apa sih sebenarnya tujuan akhir Tuhan menciptakan kita? Apa sih tujuan akhir Tuhan menjadikan saya berumah tangga dengan Ibu Morna? Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhir Tuhan mengaruniakan saya 4 anak. Apa tujuan akhir saya? Nah, kalau kita sendiri belum tahu tujuan hidup kita, bagaimana kita mau mencapaikan kata sebuah kesuksesan itu? Bagaimana sih kita harus bisa tahu tujuan akhir Tuhan apa? Hanya ada 1 jalan, 3 jalan. Kalau kemarin sudah dengar ya rekamannya, berdoa, berdoa, dan berdoa. 3 jalan, hanya 3 aja jalannya. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena apa? Dengan berdoa, dengan memuji, dengan menyembah, kita menjalin sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Kita mulai mengerti. Dan kemarin sempat di PPD ya, Bu Gem memberikan kesaksian ya. Dalam satu momen seorang pengusaha diangkat Tuhan. Saya bilang diangkat dalam tanda kutip ya. Dari hamba menjadi sahabat yang dengar PPD mungkin. Dari hamba menjadi sahabat. Begitu mudah. Secara audible ya. Saya bilang secara audible, bukan suara iman loh. Secara audible Tuhan bisa ngomong. Jadi kayak sahabat. Ya, saya kemarin sempat sama istri itu ngomong, aku juga mau ya. Aku juga mau ya. Ya sama, aku juga mau. Saya juga mau, dan kita semua pasti juga mau. Mau ya, Bet ya? Tuhan bisa ngomong, oh Bet, jangan ke sana Bet, nanti di sana macet. Wah, oh Bet lewat jalur lain. Aman ya Bet ya? Sampai tepat waktu, enak. Jadi sahabat, ternyata kita harus punya sebuah hubungan intim. Nah, sahabat ini tidak lepas dari kesetiaan dan ketaatan. Kalau yang mungkin belum dengar nanti kesaksiannya ya bisa diulang PPD itu ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih yang mencapaikan sebuah kesuksesan? Ternyata berbuah. Buah ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya prestasi. Kadang kita melakukan sebuah kebaikan hanya untuk mencapai panjat sosial, hanya untuk mencapai sebuah pujian, hanya untuk mencapai sebuah prestasi. Nah, biasanya kalau sudah mencapai, kita akan lengah. Tidak lagi buah itu dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang Tuhan mau, ayo kita mulai setia, kita mulai taat, kita mulai berbuah. Yang keempat, berdampak dan bermanfaat. Amin. Bagi sesama, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah berbuah, secara otomatis pasti hidup kita akan berdampak dan bermanfaat. Itulah mungkin kalau kita sering dengar, sukses itu bukan tentang kekayaan, sukses bukan tentang jabatan yang tinggi. Sukses adalah saat kita diberikan kepercayaan melalui nafas kehidupan, tapi di dalam kehidupan kita ini kita berdampak, kita bermanfaat. Kalau kita hidup tidak berdampak, tidak bermanfaat, Tuhan bilang hanya memenuhi kuota populasi dunia saja. Untuk apa? Keberadaan kita diberikan kepercayaan sama Tuhan. Sampai saat ini kita masih bernafas, ya kan, Tuhan belum mengambil kita karena Tuhan masih menginginkan kita terus menjadi dampak, kita terus bermanfaat bagi sesama kita. Jadi kalau mulai ngelihat orang yang menjadi dampak, mulai ngelihat orang yang mulai bermanfaat, dalam tanda kutip jangan iri. Ya kan? Wah, dia nolong orang itu, dia nolong orang ini, mulai iri, kapan aku ditolong? Kemarin saya sempat bilangnya Pak Chandra ya, rezeki itu tidak akan tertukar. Ya kan? Ada orang yang diberkati karena ada orang yang melakukan kehidupannya berdampak dan bermanfaat. Jangan yang satu yang belum diberkati mulai ngelirik. Wes dia diberkati terus aku nggak diberkati. Belum.
Bukan tidak, belum waktunya. Kenapa? Mungkin Tuhan mau ngeliat kesetiaanmu dulu. Mungkin Tuhan mau ngeliat ketaatan saya dulu. Mungkin Tuhan mau menguji sampai sejauh mana saya tetap berharap sama Tuhan dan bukan pada manusia. Kemudian yang terakhir ini relasi yang benar. Relasi ini apa sih? Kita memilih hubungan yang harmonis dan damai dengan Tuhan serta sesama manusia. Kita sudah melakukan dampak, kita sudah bermanfaat, tapi ternyata di dalam kehidupan kita tidak punya hubungan yang baik. Oke, sama Tuhan kita percaya karena kita begitu taat, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Tapi sama kita nggak punya hubungan yang baik. Kadang masih mengguncingkan satu dengan lainnya, kadang masih sikut-menyikut satu dengan lainnya, kadang masih menjatuhkan satu dengan lainnya. Yang Tuhan bilang kalau tidak 5 ini dimiliki, kita tidak sukses. Nah tadi semua bilang aku mau sukses, aku mau sukses. Sama layar di TV juga angkat tangan semua. Nah sekarang jadi permasalahan, sudahkah ada 5 bagian itu di bagian dalam hidup kita? Sehingga saat kita bilang mau sukses, aku sudah setia belum ya? Saya sudah taat belum ya? Saya sudah berbuah belum ya? Saya sudah berdampak belum? Saya sudah bermanfaat belum? Setidaknya di lingkungan keluarga saya, untuk istri saya sudah bermanfaat belum? Untuk anak saya, untuk suami saya. Lingkungan lebih tingginya lagi untuk lingkungan RT saya, untuk gereja saya sudah bermanfaat belum? Jangan berpikirnya, ayo Tuhan berkati aku, ayo Tuhan kirim orang berkati aku, biar ada orang-orang yang berdampak, bermanfaat buat saya. Kalau kita saja tidak mau melakukan, jangan bermimpi Tuhan kirim orang untuk melakukan hal itu bagi kita. Jadi kalau kita mulai mengambil bagian kita, mau ada orang-orang sekeliling kita berdampak bagi hidup kita, kita juga harus mulai proaktif. Tadi dari awal saya bilang di Kejadian 2 ayat 15 ada keaktifan. Ya, kita bukan menjadi orang yang pasif, yang hanya menunggu orang-orang yang Tuhan utus untuk berdampak, bermanfaat. Tapi kita mulai menjadi bagian orang-orang, bilangan-bilangan yang berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kita lanjutkan. Ini adalah part kedua. Yang part pertama kemarin apa? Temanya, tema kecilnya? 5 etos kerja orang percaya. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Kita review karena ini masih bergandeng dengan minggu lalu yang pertama. Bentar. Saya refresh ya, ingat ya. Yang pertama apa? Sebentar. Bekerja keras, ya kan? Sama tadi halnya. Rajin, jangan malas, jujur, ngomong. Bekerja keras tadi sudah dibilang rajin, sudah dibilang jujur, sudah bilang menghormati atasan, sudah dibilang baik dan setia. Ini di dalam part yang pertama, 5 etos kerja orang percaya. Sekarang kita dikasih di minggu ini part kedua. Nah nanti tentang kesuksesan itu ada korelasinya atau ada hubungannya dengan part kedua. Apa sih part kedua yang dipercayakan gereja kepada setiap kul yang ada? Ternyata perhatikan Perkataan dan perbuatan kita. Ulangi lagi kita sama-sama, perhatikan Perkataan dan perbuatan kita. Rasanya sepele ya, hanya perhatikan perkataan dan perbuatan kita. Tapi wangel sekali nih, apalagi perkataan. Ya, kita masuk pelan-pelan ya. Kita buka di Kolose 3 ayat 17. Ini ayat yang mendasari daripada part kedua ya. Perhatikan perkataan dan perbuatan kita. Ada yang bisa bantu baca? Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, amin. Ini sama seperti halnya minggu lalu ya. Apapun yang kita lakukanlah lakukan seperti untuk Tuhan. Sama, perkataan dan perbuatan lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Nah, di sini ada tambahnya, sambil mengucap syukur. Ya kan? Ya saya mengakui aja kadang-kadang melakukan perbuatan, kadang-kadang tidak sambil mengucap syukur karena apalagi kesel. Ya kan? Apalagi kalau lagi agak sedikit mis-mis sama istri kan? Bantu, tapi nggak sambil mengucap syukur. Ya kan? Ya tolong ya saya. Ya. Tapi dalam hati, tolong di kamar, mungkin saya nggak mengucap syukur. Nah, ternyata di Kolose 3 ayat 17, puji Tuhan hari ini saya ditegur. Ya kan? Ya saya tidak bilang semua yang hadir ini ditegur, tidak. Setidaknya saya ditegur. Ternyata saya masih mengakui
perbuatan yang saya lakukan ya kan sudah maksimal, tapi tidak disertai ucapan syukur, ternyata salah di hadapan Tuhan. Ya, kita mulailah. Ini merah putih. Kenapa merah putih? Karena kita harus nasionalisme. Nah, merah putih di dada. NKRI harga mati. Ya, kita mulai. Apa sih yang tadi dibilangnya perkataan dengan perbuatan? Perkataan itu sebenarnya apa? Menjaga lisan kita agar setiap ucapan membawa berkat. Membawa berkat yang seperti apa? Ternyata ucapan kita ini harus berdampak dan bermanfaat. Dan harus selaras. Selaras ini apa? Sejalan, searah, seiringan, serta dengan firman Tuhan. Ya kan, jadi perkataan kita ini tidak bisa lagi perkataan yang semau saya, semau Besi. Aku mau ngomong terserah, mau menyakiti kamu, tidak menyakiti kamu terserah. Ya kan, tidak lagi. Ternyata perkataan kita ini harus diatur menjadi berkat. Ternyata kalau saya misalkan ya, saya cari aja yang agak kurus, ya kan, yang agak langsing, supaya kalau ngeledek tidak kelihatan seperti ngeledek kan. Mungkin kayak Merlin. Wah, sekarang Merlin makmur ya, gendut sekali ya. Ya kan, Merlin tidak terledek karena tidak gendut ya. Nah, rasanya perkataan saya, ya kan, oh biasa saja, ya kan. Tapi ternyata di sini diminta apa sih? Setiap ucapan kita membawa berkat dan dampak yang baik. Ternyata di hatinya Merlin tersinggung, ya kan, ternyata menjadi batu sandungan. Ya toh, perkataan saya apa? Misalkan ada yang bisa memberi contoh perkataan kita yang ternyata tidak baik. Nah, nanti kita event habis ini. Ya, terus kita masuk di perbuatan. Perbuatan ini apa yang diinginkan dari firman Tuhan tadi? Memastikan ya. Berarti seharusnya sudah dilakukan, hanya memastikan. Ya, ngerti ya? Memastikan ini berarti sudah dilaksanakan, hanya mau dipantau terus. Harus terus seperti ini, harus terus sejalan, selaras dengan firman Tuhan. Makanya dibilang memastikan setiap tindakan secara khusus. Tadi kita bahas tentang di dunia kerja maupun dunia usaha. Ya, tidak lepas daripada yang rumah tangga, yang ibu rumah tangga ya. Tidak menjadi batu sandungan serta dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi perbuatan kita jangan sampai menjadi perbuatan yang menjadi batu sandungan atau segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saya kemarin sempat berbicara ya beberapa hal. Karena kadang-kadang perbuatan ini di Alkitab ini ada area abu-abu yang tidak diatur. Apa misalnya area-area abu-abu yang tidak diatur nih? Ada yang boleh tahu? Pernah dibilang orang Kristen dilarang nonton bioskop. Orang Kristen dilarang mendengar lagu-lagu duniawi. Ya mungkin stigma-stigma itu pernah didengar ya. Di Alkitab kan tidak diatur ya. Tapi saat misalkan nih Pak Gembala ke bioskop, ya kan nonton horor. Terus jemaat mulai bilang, kok Gembala ke bioskop bukannya nonton ibadah? Pak Gembala sedang jadi batu sandungan atau berdampak baik? Apa Pak Gembala sedang jadi apa bagi jemaatnya? Kira-kira kalau itu jadi batu sandungan, Pak Gembala boleh ke bioskop lagi nggak? Inilah yang dimaksud area abu-abu. Di Alkitab tidak diatur, tapi saat itu tidak berdampak dan saat itu tidak bermanfaat, stop, jangan lakukan. Stop, jangan lakukan. Nah, itu kita lanjut. Tadi ternyata di sini ada eventnya ya, ada merah, ada hitam dengan kuning. Saya minta beberapa sampel lah supaya kita proaktif di dalam sharing firman ini. Berikan contoh pengalaman tentang perkataan kita yang menjadi batu sandungan. Saya pikir kita semua mulutnya nggak suci-suci banget ya. Dulu-dulu saya pikir pasti ada lah perkataan kita menjadi batu sandungan. Makanya bisa ada dulu yang mau memberanikan diri, memberikan contoh masa hidup yang lalu ya, bukan yang sekarang. Memberikan contoh pengalaman yang sudah lalu, yang sudah ditinggalkan. Nanti kalau enggak, ini saya tunjuk, karena mulut kita ini semuanya nggak suci loh. Dulu-dulu mulut kita ini hidup di dalam dosa, ini pasti sering berkata hal-hal yang menjadi batu sandungan. Ada yang Pak Happy udah lihat-lihat saya, ayo Pak Happy. Kata agak keras dengan pasangan, biasanya kalau pasangan Contoh. Titik-titik. Pengalaman ya Pak Danu ya.
Tapi sekarang udah enggak ya? Cek dulu. Memastikan, tadi kan firmannya bilang memastikan. Ternyata sudah 3. Kemudian contoh yang kedua, berikan contoh pengalaman tentang perbuatan kita yang menjadi batu sandungan. Tadi sudah Pak Nanung, siapa lagi? Ibu-ibunya? Ngomel. Ngomel kan itu perkataan, perbuatan. Mukul. Hah? Mukul. Kelihatannya zaman-zaman SMA ini ya. Berantem. Ya, kemudian yang kuning, berikan contoh pengalaman tentang perkataan kita dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus dalam hal-hal yang berdampak dan bermanfaat. Siapa yang mau, yang berani untuk memberikan pengalaman, cerita yang pernah dilalui, bagaimana akhirnya dengan perkataan kita, sekeliling kita tertarik, sekeliling kita mulai mulai melihat bahwa kita adalah orang-orang pribadi yang berbeda. Saya Ya, Pak Nanung saya lagi. pernah ngasih kata-kata yang pengalaman tanam perkataan yang menjadi orang itu motivasi. Jadi dia sebelumnya ragu-ragu, akhirnya berani dan bertindak dan berhasil itu kepada anak saya sendiri. Amin. Dulu anak saya ragu waktu ikut UTBK ya, UTBK tes nasional ya. Itu terus saya bilang, Bapak doa Kak, serahkan sama Tuhan. Kamu punya Tuhan yang besar. Kamu pasti bisa. Kalau kamu sama Tuhan, kamu belajar dan kamu berserah Tuhan, kamu lakukan bersama Tuhan, pasti kamu bisa. Dan terbukti dia pertama down gitu. Terus akhirnya saya kasih motivasi untuk berserah ke Tuhan dan jangan lupa Kak, doa pagi dan berpuasa. Jadi dia dulu ikut PPD ya, ikut PPD pagi, mamanya belum ikut, dia sudah ikut. Iya, 1 bulan doa puasa, dia puasa jamaah belajar. Dulu waktu dia itu kan lulus, ya bukan menyombongkan diri, kita sendiri juga kaget, dia lulusan terbaik di sekolahan. Amin. Kita sendiri kaget waktu wisuda itu diumumkan wisudawan terbaik itu anak saya. Terus dia kan dapat rekomendasi dari sekolah di kampus, salah satu kampus. Terus waktu dia kesalahannya itu waktu pengisian itu penghasilan itu orang tua dia ditulis UMR. Terus akhirnya kan ditolak, yang lolos di atas 20 juta semua. Terus dia dong, ya itu akhirnya mengerjakan amanat agung Kak. Kamu harus, saya motivasi, kasih berserah ke Tuhan, motivasi dia berdoa puasa, ikut PPD. Akhirnya dia lulus tes nasional, keterima di UPN jurusan Teknik Informatika. Luar biasa. Amin. Ini buat Tuhan ya. Kemudian yang terakhir, berikan contoh pengalaman tentang perbuatan kita dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Berbagi kasih. Saya ya Pak ya. Saya Pak ya. Ya. Jadi saya itu nggak pernah menyuruh anak saya ya. Tapi apa yang saya lakukan itu memang ya dari dulu dah ya, dari dulu untuk mengasihi sesama itu saya tidak peduli itu dari golongan mana. Gitu. Jadi saya tiap habis ada waktu aja, nggak tahu gimana, kalau spontanitas hati saya itu apa ya, Tuhan gerakkan, itu akan terus saya lakukan. Dan saya melihat sekarang di putri saya itu tanpa saya pernah menyuruh. Jadi putri saya kalau sekarang karena dia ada di Jember, saya ada di, kadang saya melihat hanya di statusnya ya, bagaimana dia baru-baru ini juga saya melihat kalau dia tiap pulang dari gereja itu kayaknya di satu titik orang-orang di sekitar sana itu sampai hafal dengan mobilnya dia, walaupun itu cuma nasi kotak ya, tapi rutinitas dia lakukan. Dan dia sendiri sama cucu saya kayak gitu, jadi berikan kayak gitu. Dan yang paling ini saya kayaknya puji Tuhan, bersyukur banget malam minggu kemarin Pak ya, di sini saya juga berbagi kasih, ternyata putri saya itu justru lebih ini kan, membawa anak-anak yatim itu untuk memilih baju di namanya apa ya, bukan dira, bukan apa itu,
satu mall yang itu murah meriah ya, dan anak-anak itu disuruh memilih sendiri. Dan puji Tuhan, jadi apa yang saya lakukan itu ternyata berdampak ke anak saya. Tanpa saya suruh, dia itu bisa melakukan ini. Di Tuhan ya, dari beberapa pengalaman ada beberapa hal yang mungkin mau saya simpulkan. Kita berikan sebagai mungkin nasihat, kata-kata. Ternyata anak, teman, keluarga, rekan-rekan kita ini jauh lebih mudah melihat, mencontoh, ya kan? Jadi ayo mulai sekarang kita mulai mengambil bagian aktif untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan yang berdampak. Amin. Amin. Kita lanjut. Nah, jadi tidak lama ini sudah mau mengakhiri kesimpulan atau korelasi tentang hubungan. Tadi kenapa di awal sharing firman ya, saya bilang tentang kesuksesan. Ada lagi tentang amanat agung, ada lagi tentang bagaimana perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau tadi di awal sharing firman semua bilang aku ingin sukses sesuai dengan kebenaran firman. Nah, semua harus dimulai dari menjaga tutur kata dan tindak laku kita sehari-hari. Bagaimana kita mau bilang aku mau sukses, tetapi ya ini contoh karena ibu saya sudah almarhum, sudah meninggal. Gereja, ya kan? Ya ini istri saya tahulah sendiri. Angkat tangan puji Tuhan. Sebentar keluar di tempat parkir, ada yang nyelonong, langsung, "Oi bangsat!" Langsung begitu. Nah, ini bagaimana kita mau dikatakan hidup kita berdampak? Kalau di dalam gereja kita angkat tangan, haleluya, haleluya, sampai di luar kita jadi halilintar. Ya kan? Bagaimana iman kita mau diuji, ya kan? Kalau kita tidak benar-benar hidup sehari-hari di dalam ketaatan dan kesetiaan, kadang dibilang iman di dalam gereja kuat, nanti sampai di luar imronnya lemah. Jadi ayo, setiap hari kita mulai dengan tutur kata kita. Ya ini juga akhirnya ya sebenar firman Tuhan ini seperti pisau bermata dua ya, yang saat ini sedang mengiris saya, ya kan? Tutur kata, tindak laku kita sehari-hari ternyata harus menjadi batu sandungan. Jangan menjadi satu sandungan. Nah, jangan menjadi batu sandungan, harus menjadi dampak dan manfaat. Beberapa saat ini, ya kan, ya karena mungkin saya puasanya ini agak-agak ekstrim, 22 jam, kegiatan di kantor kadang capek, lelah. Pulang-pulang, istri ini kadang-kadang bilang, kamu jauh lebih lembut ke orang lain daripada ke istri ya. Cara ngomongnya, tuh itu tersayat. Tersayat, saya aduh kena lagi. Tapi ya puji Tuhan lah, saya kadang-kadang ada sedikit pemberontakan, tapi nggak lama, 5-10 menit lah. 5-10 menit akhirnya saya menyadari, oh ya, saya harus berproses. Karena di dalam puasa pun, saya selalu bilang, Tuhan, kedewasaan itu tidak ada batasnya. Setiap hari dewasakan saya. Karena apa? Setiap hari pun saya bisa menjadi childish. Setiap hari pun saya bisa jadi kekanak-kanakan. Jadi saya butuh terus didewasakan setiap hari. Nggak bisa sekarang Pak Yakub sudah dewasa, ya kan? Ada dalam momen tertentu pasti akan jadi kekanak-kanakan. Jadi perubahan itu, pertobatan, kedewasaan itu tiap hari, setiap hari, ya kan? Dan ini lagi memproses saya, ya kan? Dalam 1 bulan ini setiap hari. Datang pulang sudah capek, istri ngomong santai, saya ngomongnya sudah agak sedikit, ya sudah sabar. Nah, padahal sabarnya itu maksudnya baik, tapi intonasinya ternyata melukai perasaan. Ternyata kira saya sadari, oh ya ternyata saya sudah, firman tadi ini saya bahas di gereja sama di rumah, duh kena lagi nih firman. Apa mungkin Bu Morna istri kan sengaja, nah ini biar kau makan firman ini. Ya kan? Kayaknya mungkin sudah banyak kan? Nah, kalau nggak sadar terlalu, sudah bawa firman nggak sadar terlalu. Ya akhirnya ini menyadarkan saya lah bahwa terkadang ya ini sebagai intermezzo ya, kita begitu lembut ya di luar, benar nggak? Terkadang kita begitu baik di luar, ya jujur ya, tapi kadang sama anak sendiri kasar sekali, sama pasangan wasar pol. Padahal yang Tuhan bentuk organisasi terkecil pertama dengan tangan Tuhan loh. Kalau negara itu dengan tangan manusia dibentuk, RT RW dengan tangan manusia. Yang pakai tangan Tuhan itu hanya satu organisasi apa? Keluarga yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Nah ini juga akhirnya menyadarkan saya. Saya sering kok kadang-kadang sama istri ini ketawa. Kadang-kadang kalau melihat anak saya sama istri sama saya kalau dikasih tahu diminta tolong ini, ya bapak ngerjakan, tapi bapak kadang dibilang, kamu coba kalau sama gurumu berani nggak bapak enggak. Ya kan? Takut sama gurunya
Ya ini PR lah. Saya yakin setiap orang tua pasti ada lah fase-fase melihat ini anak kalau di luar kok kalem, ya kan? Tapi kalau giliran di rumah ngomongnya cables sekali, kasar sekali. Ayo kita mulai sama-sama berubah yuk. Anak yang tadi di kesaksian nama Bu Retno ya, anak tidak perlu kita nasihatkan setiap hari. Ayo. Cukup dengan kita lakukan. Ya, dulu saya ya sebagai sharing dulu saya jarang berdoa, jarang menyembah, ya kan? Tapi bolak-balik saya bilang anak baca Alkitab terus. Anak gak ada yang baca. Mungkin dalam hati habis tutup kamar, disuruh baca, dia sendiri aja nggak pernah baca, nggak pernah doa, kita disuruh. Pasti, saya yakin di dalam kamar itu bertiga ya, waktu saya masih terlalu kecil. Pasti ngomongin saya itu yang nggak enak. Pasti. Ya kan, akhirnya saya mulai, ini gimana ya Tuhan, ini gimana caranya supaya mereka. Akhirnya saya diingatkan, mereka tidak perlu teori, mereka tidak perlu terlalu banyak nasihat. Cukup saya berubah. Saya mulai berubah, saya mulai intim, saya mulai memuji, menyembah. Saya mulai hidup saya di dalam ketaatan. Puji Tuhan, satu persatu anak-anak saya masuk di dalam pelayanan, satu persatu. Mereka yang dulunya keras mulai diubahkan, mereka yang dulunya hobi bohong mulai jujur, ya kan? Dan inilah PR kita sama-sama, ya kan? Masing-masing kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya teman di luar. Ingin mereka berubah, caranya, ayo kita tunjuki dulu apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Kemudian, jika perkataan dan perbuatan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya tidak menjadi batu sandungan lagi di dunia kerja maupun di dunia usaha ataupun ibu-ibu yang sebagai sebagai ibu rumah tangga, hal ini akan membuat jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka penasaran. Mereka bahasanya zaman sekarang tuh kepo, pingin tahu kenapa? Ini satu orang ini, Pak Yakob ini kok dia bisa ya kalau kita melakukan kesalahan, tapi dia wise sekali, dia bijaksana sekali, dia berhikmat sekali untuk menyelesaikan masalah. Gurunya sopo iki? Ya kan, orang selalu pasti bertanya, mentornya sopo iki, gurunya sopo? Terakhir kalau nanya ke kita, jawaban kita siapa guru kita? Yesus. Mereka kepo dan mereka akhirnya mengetahui pribadi kita yang baik, tutur kata kita yang baik, ternyata Yesus sumbernya. Dan mulai itulah ada keinginan mereka untuk mengenal Yesus itu seperti apa. Ini yang tadi saya bilang korelasi hubungannya. Saat kita mulai ingin sukses berbicara tentang tutur kata, tentang perbuatan kita, tentang kesetiaan kita, dampak, tentang buah-buah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sudah lakukan semuanya itu. Orang-orang sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, mereka mulai penasaran, mereka mulai kepo. Dan saat kepo dan saat penasaran, mereka mendapatkan jawabannya. Ternyata hanya ada satu jawabannya. Tuhan Yesus yang membuat pribadi pimpinanku, pribadi atasanku, pribadi anak buahku mungkin, pribadi stafku, pribadi mungkin bahasanya AST, ART ku, pembantu rumah tanggaku. Ya kan, apapun itu yang Tuhan percayakan, ladang kita dimanapun, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang hebat, tidak ada. Semuanya tentang kepercayaan yang Tuhan berikan, porsinya adalah sama. Tapi saat mereka mulai mengenal, kita sudah mengerjakan amanat agung. Secara kita tidak sadar bahwa kita sudah mengenalkan, kita sudah mulai memberitakan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya di momen malam hari ini, ayo setiap kita yang mungkin masih ingat kadang-kadang kalau kita bergaul dengan teman-teman yang kehidupannya kita akhirnya terbawa dengan kata-kata bahasa-bahasa makiannya Surabaya. Dianggap oh biasa aja bahasa-bahasa dalam tanda kucing jan, tanda puting, lanjutannya seperti itu. Ya kan, rasanya biasa kok, tapi hatiku tetap sama Tuhan. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tetap mau perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan. Amin. Amin. Itu aja malam hari ini yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke bersama ketuaku, silakan. Jadi saya ingin menambahkan di sini ada konteksnya juga disebutkan di materi, ada contoh Nabi Daniel. Dia di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya kan, kita juga bisa belajar dari tokoh yang lain, ya kan, dimana mereka itu di dalam zaman pembuangan
mereka hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di sini Daniel itu melalui perkataannya, melalui tindakannya, itu memuliakan nama Tuhan, sehingga identitas Daniel sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak ikut arus dengan lingkungannya saat itu. Lingkungan saat itu adalah lingkungan yang menyembah berhala, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di sini juga ditekankan di dunia usaha, Bapak Ibu, kita kan nggak mungkin kan ya, maksudnya oh saya harus cari yang seiman atau sekantor, kan nggak mungkin ya kan, seperti itu. Kita hidup di dunia sekuler, kita bersentuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang bahkan yang tidak percaya Tuhan, ya kan. Nah disitulah kita dipanggil melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Jangan takut untuk menjadi berbeda dengan dunia, karena memang dikatakan kita bukan berasal dari dunia. Kayak tadi kesaksian Yakob, oh nggak bisa dong, harusnya begitu dong gini. Kalau dunia mengajarkan kamu ditampar pipi kiri, tampar balik 2 kali. Ibaratnya begitu. Kamu baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kamu jahat sama saya bisa lebih jahat lagi. Tapi kita tidak seperti itu. Jadi identitas kita itu harus mewarnai dimanapun kita berada. Jangan takut. Pada waktu itu juga ketika pada waktu awal tuh suami itu ya dipercaya jadi satu PJS lah ya, seperti itu. Saya cuma bilang gini, walaupun ini hanya PJS itu pejabat sementara ya, bukan ST Kasal yang langsung gitu kan ya. Saya bilang gini, bahwa lakukan itu sebaik-baiknya. Biarlah orang itu tidak bisa, maksud saya bilang gini, orang itu tidak bisa mencela kita selain daripada ketaatan kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Daniel seperti itu. Ketika orang-orang itu ingin menjatuhkan dia, tidak ada satu celah apapun selain daripada ibadahnya kepada Tuhan. Daniel 3 kali sehari ya, 4 kali sehari ya menghadapi Yerusalem berdoa. 3 kali sehari. 3 kali ya menghadap Yerusalem untuk berdoa. Dan hanya itu satu-satunya celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang iri kepada dia. Nah, saya sempat bilang gitu, biarlah dalam Dedi seperti itu tidak ada celah apapun selain daripada ibadahmu kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam bidang usaha apapun, saat ini kita ditempatkan sebagai staf, pengusaha, apapun, wira swasta, biarlah kita, jangan kita yang diwarnai oleh dunia, tetapi kita yang mewarnai dunia. Kita yang harus memberi rasa, memberi terang. Ya kan kita adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin, apa dia? Kan dikatakan begitu. Kita adalah terang dunia. Terang itu tidak boleh diletakkan di bawah gantang, tapi terang itu harus ditaruh di atasnya. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita, kembali lagi akhirnya, ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita setiap Senin Selasa berdoa, setiap Senin kita masuk menara doa. Ada minggu kita ke gereja, kita pun datang ke ibadah-ibadah, mungkin yang bisa PPD, doa malam, itu baik. Tetapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita di luar, apa yang kita, prinsip-prinsip kebenaran Tuhan itu, kita harus pegang itu, sehingga kembali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tunjukkan identitasmu gitu sebagai anak Tuhan, sehingga mereka tahu, ya memang ya namanya dia tuh seperti itu. Jadi kita tidak sama dengan dunia, tetapi kita yang mewarnai mereka. Amin. Melalui perbuatan, perkataan kita, nama Yesus dipermuliakan. Amin. Itu saja yang saya mau tambahkan.